Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gesti Rosita Dewi dari Prodi Manajemen kelas G, dan saya ingin menjelaskan tentang perjalanan hidup manusia. Nah, perjalanan hidup manusia ini ada 4 ya, teman-teman. Perjalanan hidup manusia ini pertama, manusia melewati alam arwah atau alam ruh, yang kemudian alam dunia, kemudian alam barzah, dan terakhir yaitu alam akhirat. Nah, alam ruh ini kita disebut sebagai tunggal atau kita sebut dengan mufrad. Apa sih alam arwah itu? Nah, alam arwah itu kita sebut sebagai alam pertemuan ruh dan jasad manusia. Manusia itu pertama ada di alam ruh. Kenapa sih alam ruh ini ada perjalanan pertama pada manusia? Karena ruh manusia ini sudah ada sebelum manusia itu diciptakan. Dan arwah-arwah itu dikumpulkan menjadi satu yang disebut sebagai alam arwah. Dan dicantumkan pada surah Al-A'raf ayat 172, yaitu bahwa Allah mengatakan bahwa apakah engkau yakin para ruh bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Dan para ruh pun menjawab, iya, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Dan alam ruh ini atau kita sebut sebagai alam rahimkah? Nah, itu tidak ya, itu tidak ya teman-teman. Alam rahim itu beda sama dengan alam ruh ya. Ruh manusia ini akan dimasukkan ke dalam jasad manusia pada umur 4 bulan. Dalam adat Jawa kita sebut sebagai acara mapati. Pada surah Al-A'raf ini, manusia pada hakikatnya beriman kepada Allah. Dan karena mereka dari hakikatnya yaitu mereka itu beriman kepada Allah. Kemudian yaitu alam dunia. Nah, alam dunia ini adalah alam yang serba fana atau artinya rusak sesaat. Di alam dunia ini manusia banyak melakukan aktivitas baik maupun buruk dan akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan tersebut di alam barzah. Di alam dunia ini, orang tua kita mendidik kita untuk menjadi anak yang solih dan solihah, yaitu dengan cara menyekolahkan. Kemudian orang tua juga memberi ilmu agama sebagai pedoman dan penuntun hidup kita. Nah, kehidupan manusia di alam dunia dijelaskan dari beberapa teori, contohnya teori akademik dan teori empirisme. Dalam teori akademik ini menjelaskan bahwa peran orang tua kita sangat penting dan luar biasa. Peran orang tua tersebut disebut dengan peran lingkungan. Sedangkan dalam teori empirisme ini dijelaskan yaitu manusia terlahir seperti kertas putih yang kosong. Maka dari itu, di alam dunia Allah ini memberikan suatu arahan untuk hidup dengan aturan ajaran Islam. Jadi kesimpulannya, di alam dunia ini kita sebagai manusia dalam melakukan perbuatan apapun sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, perjalanan manusia yang ketiga ini yaitu alam barzah. Alam barzah ini kita sebut sebagai dinding, atau alam barzah ini yaitu alam penantian ditiupnya sangkakala malaikat Israfil dan dikumpulkannya manusia untuk menuju ke padang mahsyar dan dihitung amal-amal perbuatannya selama di dunia. Nah, berikutnya perjalanan manusia yang terakhir yaitu alam akhirat. Nah, alam akhirat ini alam akhir perjalanan manusia, dan alam akhirat ini adalah alam keabadian, dan Allah akan memutuskan apakah orang tersebut diletakkan di surga atau diletakkan di neraka menurut amalnya, perbuatannya masing-masing selama hidup di dunia. Nah, akhirat ini adalah dimensi fisik dan hukum dunia nyata yang terjadi setelah dunia fana berakhir. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.